Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi ofisial. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kali ini kita akan membahas kembali yaitu kisi-kisi terbaru 15 soal pretest PBG 2022. Yang akan kita bahas adalah indikator ke-9, 10, 11, dan 12 yang membahas tentang berwibawa, tegas, disiplin, panggilan jiwa, dan samapta. Sebelum kita membahas soal pada kisi-kisi tersebut, mari kita lihat yaitu kisi-kisi pretest PPG tahun 2022, yaitu kisi-kisi terbaru Bapak Ibu. Oke, perhatikan yang akan kita bahas yang pertama mengenai tentang indikator 9 dan 10, yaitu materi pokoknya tentang sikap berwibawa, ya, tegas, disiplin, penuh, panggilan jiwa, dan samapta. Sedangkan subtopik yang akan kita bahas adalah sikap berwibawa. Indikatornya menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Level kognitifnya C4. Oke. Indikator 10 yaitu mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan pada proses, ya, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Karena di sini mengembangkan dan mengevaluasi, maka level kognitifnya adalah C6 untuk indikator 9 dan 10. Kita lanjut, yaitu indikator 11 dan 12, yaitu subtopiknya sikap tegas, Bapak Ibu. Indikatornya adalah mengatakan benar atau salah, ya, sesuai dengan yang sebenarnya. Ini level kognitifnya adalah C3. Dan indikator 12 yaitu menampilkan perilaku yang bijaksana meskipun dalam situasi yang sulit, ya, pada proses pembelajaran. Ini level kognitifnya adalah C5. Kita lihat berikutnya. Untuk indikator 13, 14, dan 15 ini akan kita bahas pertemuan berikutnya. Yaitu kita lihat sedikit pada indikator 13 yaitu sikap disiplin. Ya, indikator 14 yaitu sikap penuh panggilan jiwa. Dan sikap ke-15 atau indikator 15 adalah sikap samapta. Ya. Oke, mari kita lihat indikator 9, 10, 11, dan 12 Bapak Ibu bentuk soalnya. Oke, seperti biasa Bapak Ibu, setiap soal di atas kami cantumkan indikator supaya Bapak Ibu mudah, ya, supaya mudah. Perhatikan di atas ini ada indikator, yaitu supaya mudah, yaitu bentuk soalnya seperti apa pada indikator tersebut. Oke, pada soal ini yaitu indikator 9 Bapak Ibu, yaitu menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan pada proses mendidik Bapak Ibu. Seperti apa bentuk soalnya? Perhatikan soal nomor 1. Kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia disebut kompetensi. A. Pedagogik, B. Sosial, C. Kepribadian, D. Profesional, E. Keahlian. Bapak Ibu. Oke, di sini ada kata kuncinya adalah mencerminkan kepribadian Bapak Ibu. Maka sudah jelas jawabannya adalah C, yaitu kompetensi kepribadian Bapak Ibu, ya. Oke. Jadi di sini kita harus mengetahui apa sih kompetensi pedagogik, sosial, profesional, keahlian, karena kita sebagai guru harus mengetahui pengertian dari masing-masing kompetensi tersebut. Oke ya. Nanti Bapak Ibu akan mengetahui dengan sendirinya dengan soal seperti ini, ya. Mencerminkan kepribadian. Karena di sini sudah jelas yaitu kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian, maka ini merupakan kompetensi kepribadian, ya, bukan pedagogik, sosial, profesional, dan keahlian Bapak Ibu. Oke, kita lanjut soal nomor 2.
Soal nomor 2 masih indikator ke-9, yaitu menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan Bapak Ibu. Berarti membela kebenaran dan keadilan. Kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat. Oke. Kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik. Sesama pendidik, orang tua, dan masyarakat disebut kompetensi A. Pedagogik, B. Sosial, C. Kepribadian, D. Profesional, E. Keahlian. Di sini kata kuncinya adalah bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul ya dengan peserta didik, orang tua, pendidik, dan masyarakat. Maka sudah jelas ini merupakan kompetensi sosial. B jawabannya yang benar. Ya. Oke. Paham Bapak Ibu tentang kompetensi tadi nomor 1 kepribadian, nomor 2 sosial. Jadi kita harus mengetahui masing-masing pengertian dari kompetensi Bapak Ibu. Lanjut. Soal nomor 3 Bapak Ibu. Soal nomor 3 masih seputar indikator ke-9. Oke. Seorang guru di tempat Anda mengajar menunjukkan ketidakpedulian pada semua peserta didik. Guru tersebut hanya datang saat mengajar dan tidak berkenan membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Sebagai teman, sejawat sesama guru, apa yang Anda lakukan? Oke, kata kuncinya di sini adalah seorang guru di tempat Anda mengajar menunjukkan ketidakpedulian pada semua peserta didik. Guru tersebut hanya datang saat mengajar dan tidak berkenan membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Sebagai teman sejawat sesama guru, apa yang Anda lakukan? A. Saya akan mengajukan usulan kepada kepala sekolah agar memberikan teguran pada guru tersebut. B. Saya akan melakukan pendekatan secara persuasif pada guru tersebut agar membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pelajaran. C. Saya akan mengajukan saran kepada kepala sekolah agar mengevaluasi kinerja setiap bulan sehingga dapat memperbaiki kekurangan guru dalam melaksanakan tugasnya. D. Saya akan diam saja karena ini bukan tanggung jawab saya. E. Saya akan meminta teman terdekat dari guru tersebut untuk menyampaikan nasihat agar berkenan untuk membimbing peserta didik. Oke, di sini kan ketidakpedulian teman Anda tadi ya terhadap peserta didik. Dia hadir ke sekolah hanya di saat jam pelajarannya ada. Namun tidak berkenan membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan. Jadi kata kuncinya tadi dia hadir hanya di saat mengajar dan tidak menunjukkan kepedulian tidak menunjukkan kepedulian pada semua peserta didik. Langkah apa yang Anda ambil sebagai teman sejawat sesama guru? Untuk di sini kasus di sini maka seharusnya kita yaitu melakukan pendekatan secara persuasif melakukan pendekatan secara individu pada guru tersebut agar membimbing peserta didiknya yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Berarti jawabannya adalah B. Oke, kita beri alasan di sini. Jangan terkecoh. Saya akan mengajukan usulan kepada kepala sekolah agar memberikan teguran pada guru tersebut. Di sini kan kepedulian kita kepedulian kita sebagai teman sejawat sesama guru. Gitu. Jadi hal seperti ini tidak perlu kita minta bantuan pada orang lain terlebih dahulu. Karena ini juga tanggung jawab kita gitu untuk menasihati, untuk memberitahu untuk menunjukkan keberanian kita. Di sini kan sesuai indikator
yaitu menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan. Ini walaupun seandainya berat bagi kita sampaikan seperti itu. Oke ya. Dan sedangkan opsi yang lain, saya akan mengajukan saran kepada kepala sekolah agar mengevaluasi kurang tepat. Saya akan diam saja, apalagi ya. Ini berarti kita juga tidak peduli gitu ya dengan pendidikan itu sendiri. Dan saya akan meminta teman terdekat, mungkin karena kita tahu, karena tadi sini sebab teman sejawat sesama guru, maka tidak ada salahnya kita langsung menyampaikan kepada guru tersebut dengan cara pendekatan secara persuasif. Berarti jawabannya adalah B. Oke, lanjut. Soal nomor 4, masih indikator 9, yaitu menunjukkan keberanian. Ya, keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan. Seperti ini soalnya Bapak Ibu. Sekolah Anda memberikan seragam, memberikan seragam baru untuk semua guru. Seragam tersebut motifnya bagus, akan tetapi berbahan tebal dan panas, sehingga membuat yang memakai tidak merasa nyaman. Teman sejawat banyak yang enggan memakainya. Dan ada juga yang melakukan protes terhadap kebijakan memakai seragam kerja. Ya, protes terhadap kebijakan memakai seragam kerja. Apa yang Anda lakukan? A. Mengikuti teman sejawat tidak memakai seragam kerja. B. Melakukan protes terhadap kebijakan keharusan memakai seragam kerja. C. Mengikuti aturan yang telah ditetapkan dengan memakai seragam kerja yang sudah diberikan. D. Memilih pasif dalam menghadapi situasi yang terjadi. E. Membeli motif yang sama, akan tetapi memilih bahan yang lebih baik untuk dijahit sendiri agar tetap kelihatan memakai seragam yang sama. Oke, di sini sekolah Anda memberikan seragam baru untuk semua guru. Artinya kalau sudah membeli ya seragam tersebut, maka ini sudah merupakan sebuah aturan ya, sebuah aturan sekolah yang harus yaitu memakai seragam tersebut. Oke ya, di sini. Berarti kalau sudah aturan, maka sudah jelas kita harus mengikuti aturan. Berarti jawabannya C. Oke ya. Karena sekolah Anda memberikan seragam, berarti ini sudah sebuah aturan. Sudah sebuah aturan sekolah. Itu yang harus ditaati oleh seluruh guru ya, oleh guru gitu. Oke, artinya kita tidak boleh protes ya, apalagi kita mengikuti teman sejawat yang tidak memakai karena ini sudah aturan. Berarti artinya kita melanggar aturan. Oke, berikutnya kita tidak boleh pasif, artinya pasif di sini kita tidak kepedulian, kita tidak ada. Membeli motif, ini mungkin kurang tepat ya. Maka jawabannya tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan dengan memakai seragam kerja yang sudah diberikan oleh pihak sekolah. Oke ya, artinya sini. Selanjutnya soal nomor 5. Soal nomor 5 adalah indikator 10. Kita lihat indikator 10, yaitu mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan pada proses mendidik. Mengembangkan pribadi dan taat serta menghormati hukum. Indikator 10. Soal nomor 5, Anda adalah guru yang mendapatkan tugas dari kepala sekolah untuk melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan metode pembelajaran untuk peserta didik agar dapat meningkatkan efektivitas sistem pembelajaran di sekolah. Namun, sekolah tidak memiliki dana ya untuk melakukan penelitian tersebut. Bagaimana Anda menyikapi persoalan tersebut? Oke, di sini kata kuncinya kan sekolah ya, sekolah atau kepala sekolah memerintahkan kita
untuk melakukan PTK, ya. Walaupun sekolah tidak memiliki dana. Gitu. Bagaimana Anda menyikapi persoalan tersebut? A. Saya akan mengajukan proposal penelitian saya ya pada penelitian yang diselenggarakan pemerintah agar mendapatkan bantuan dana sehingga mampu menyelesaikan penelitian secara optimal. B. Saya akan tetap melaksanakan tugas penelitian tersebut sampai tuntas dengan memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal dan tidak akan menyurutkan semangat saya dalam memberikan hasil yang baik. C. Saya akan menolak secara halus tugas yang diberikan kepala sekolah. D. Saya merasa kurang tertarik dengan tugas yang diberikan oleh kepala sekolah. E. Saya akan meminta bantuan dari rekan guru yang lain untuk menyelesaikan penelitian saya. Oke, jadi tadi kata kuncinya kan kita diperintah ya atau kita mendapatkan tugas dari kepala sekolah untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan metode pembelajaran. Namun, sekolah tidak memiliki dana. Bagaimana Anda menyikapi persoalan tersebut? Oke ya, kita perhatikan di sini. Saya akan mengajukan proposal penelitian saya pada penelitian yang diselenggarakan pemerintah. Ini pemerintah ini, sedangkan tadi diutus oleh pihak sekolah. Oke, salah ya. Berikutnya, saya akan tetap melaksanakan tugas penelitian tersebut sampai tuntas dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Oke, ini bisa jadi ya. Kita tandai dulu Bapak Ibu. Saya akan menolak, ini jelas salah. Saya kurang tertarik, jelas salah. Saya akan meminta bantuan dari rekan guru yang lain, jelas kurang tepat. Maka jawabannya untuk nomor 5 ini adalah B Bapak Ibu. Yaitu walaupun sekolah tidak memiliki dana, karena ini sudah perintah, maka sebaiknya kita tetap melaksanakan tugas penelitian tersebut sampai tuntas. Oke ya, lanjut soal nomor 6, indikator 10. Oke, saat ini Anda bertiga bekerja sebagai guru pengganti, bukan bekerja sebagai guru pengganti mata pelajaran produktif yang mengajar sebanyak 5 kelas. Sehingga jadwal mengajar menjadi padat, serta ditambah tugas non-akademik. Beberapa peserta didik merasa kesulitan, sehingga nilai ulangnya rendah. Apa yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi tersebut? Oke, di sini kata kuncinya ya, Anda bertiga bukan bekerja sebagai guru pengganti. Ya, bekerja sebagai guru pengganti mata pelajaran produktif. Artinya kita sebagai guru pengganti yang mengajar sebanyak 5 kelas. Oke, sehingga jadwal mengajar menjadi padat serta ditambah tugas non-akademik. Beberapa peserta didik merasa kesulitan ya, sehingga ulangan rendah. Apa yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi tersebut? A. Memberikan pelajaran tambahan di luar jam mengajar bagi peserta didik yang mendapat nilai rendah, meskipun sibuk karena sudah menjadi tanggung jawab saya. B. Meminta bantuan peserta didik lain yang lebih pandai untuk mengajari. C. Meminta beberapa peserta didik tersebut untuk mengikuti les pelajaran di luar sekolah. D. Menganjurkan peserta didik yang mendapat nilai rendah untuk belajar kelompok karena Anda sibuk dengan tugas non-akademik. Anda sibuk tugas non-akademik di sini. Berikutnya E. Menegur peserta didik tersebut agar mereka lebih rajin belajar dengan tujuan mereka menjadi sadar. Oke, kita mendapatkan tugas atau kita sebagai guru pengganti yang mengajar sebanyak 5 kelas. Ini kita mengajar 5 kelas sehingga jadwal kita padat. Selain itu, kita juga memiliki tugas tambahan, yaitu tugas non-akademik. Sehingga beberapa siswa kesulitan untuk mendapatkan nilai tinggi atau sehingga nilai ulangannya rendah. Apa yang Anda lakukan dalam menghadapi hal situasi seperti ini? Oke, berarti jawabannya di sini adalah memberikan pelajaran tambahan di luar jam mengajar
bagi peserta didik yang mendapat nilai rendah meskipun sibuk karena sudah menjadi tanggung jawab saya. Berarti jawabannya adalah A. Ya, karena tadi kita sudah diberi tugas baru atau tambahan, yaitu sebagai guru pengganti. Ya, setelah itu kita mendapat tugas tambahan, yaitu tugas non akademik. Lihat indikator kita Bapak Ibu, yaitu mengembangkan pribadi. Ini termasuk salah satu mengembangkan pribadi diri kita. Maka jawabannya adalah A, yaitu memberikan pelajaran tambahan di luar jam mengajar. Oke, karena sudah tanggung jawab ya. Karena sudah tanggung jawab saya. Oke, berikutnya soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 indikator 10. Tindakan mana yang Anda pilih ketika ada seseorang siswa Anda mengalami kemalangan? Berarti diminta yaitu tindakan kita dalam mengalami kemalangan. A. Menemuinya dan berusaha mengetahui bagaimana perasaan dan memberi dukungan atas kebutuhan atau keinginannya saat itu. B. Memberikan bantuan dana. C. Berbagi cerita dengannya tentang perasaannya saat itu. D. Menyampaikan ucapan turut prihatin kepadanya secara langsung. E. Meminta teman-temannya saja untuk menggantikan Anda datang menemuinya. Oke, untuk nomor 7 ini, tindakan apa yang Anda lakukan jika ada siswa Anda mengalami kemalangan? Maka kita wajib menemui ya, menemui. Berarti jawabannya A. Menemui dan berusaha mengetahui bagaimana perasaannya dan memberi dukungan atas kebutuhan atau keinginannya saat itu. Oke. Kalau yang B ini kita memberikan bantuan dana. Kalau kita memberikan bantuan dana, namun berarti siswa tersebut juga butuh yaitu dukungan ya. Dukungan bukan berarti dana gitu ya. Semacam motivasi, ya, memberikan dukungan semangat, itu salah satu dukungan juga Bapak Ibu ya. Oke, yang C berbagi cerita. Nggak mungkin dong kita hanya berbagi cerita atau kita hanya mengucapkan atau kita meminta teman-temannya saja untuk menggantikan Anda datang menemui. Berarti tidak, kepedulian kita tidak ada di sini. Oke, berarti ini termasuk kategori mengembangkan pribadi ya, yang taat serta menghormati hukum dan aturan. Maka jawabannya A, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Berikutnya indikator 11 Bapak Ibu. Ya, indikator 11 ini soal nomor 9 Bapak Ibu ya. Indikator 11 ini yaitu mengatakan benar atau salah sesuai dengan yang sebenarnya. Oke, mengatakan benar atau salah sesuai dengan yang sebenarnya. 9. Seandainya Anda adalah koordinator mata pelajaran dan mengetahui bahwa salah satu guru tidak berusaha atau termotivasi untuk berdistribusi terhadap pengembangan perencanaan dan kurikulum pembelajaran. Hal yang Anda lakukan adalah, ingat kata kuncinya di sini Anda sebagai koordinator mata pelajaran, ya, bahwa ada salah satu guru tidak berusaha atau tidak termotivasi untuk berdistribusi dalam pengembangan ya, dalam pengembangan perencanaan dan kurikulum. Artinya dia tidak ikut ya, dia tidak ikut gitu. Hal yang Anda lakukan adalah A. Mengacukan tindakan guru tersebut karena melihat pimpinan saja membiarkan. B. Mengacukan tindakan guru tersebut karena sesama kolegan seharusnya sudah sama-sama menyadari tugas dan tanggung jawabnya. C. Mengerjakan tugas yang menjadi bagian dari guru tersebut supaya perencanaan pembelajaran terselesaikan. D. Mengingatkan guru tersebut bahwa kontribusinya dalam menyusun perencanaan pembelajaran sangat penting. E. Mengingatkan dan memfasilitasi guru tersebut agar dapat berkontribusi dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Nomor 9 Bapak Ibu. Intinya apa kita mengacukan? Pasti tidak ya Bapak Ibu ya. Oke, maka solusinya kita mengingatkan. Opsi D dan E sama-sama mengingatkan.
Namun yang E dia lebih tepat karena di sini adalah mengingatkan dan memfasilitasi guru tersebut. Oke, lanjut soal nomor 10. Soal 10 indikator 11. Terdapat 5 kriteria penilaian teman sejawat, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Supaya penilaian kepada teman sejawat dilakukan objektif, maka yang dilakukan adalah A. Setiap aspek dinilai dulu. Setiap aspek dinilai dulu untuk semua teman. Misal aspek kejujuran dinilai dulu untuk semua teman, baru aspek kedisiplinan dan seterusnya. B. Meranking aspek kejujuran dan ranking pertama sebagai terakhir untuk semua teman, kemudian dilanjutkan dengan aspek kedisiplinan. C. Menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria tersebut. D. Mendiskusikan dengan teman lain agar hasil penilaian tidak tersensus dan dapat dipertanggungjawabkan. E. Menilai berdasarkan kebiasaannya setiap hari dalam mengerjakan tugas pokok sebagai guru. Ada 5 kata kuncinya tadi adalah 5 kriteria penilaian teman sejawat, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Maka apa yang Anda lakukan di sini? Maka lebih tepatnya yaitu menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria. Maka jawabannya C ya Bapak Ibu ya. Kita terlebih dahulu yaitu menilai satu persatu dengan 5 kriteria tersebut. Kita lanjut soal nomor 11. Perhatikan, nilai kebijakan di masyarakat yang paling Anda prioritaskan untuk diajari terlebih dahulu kepada peserta didik adalah nilai kebijakan di dalam masyarakat atau nilai kebijakan di masyarakat yang paling prioritas untuk diajari terlebih dahulu kepada peserta didik adalah A. Menerima dengan ikhlas kritik dan saran dari orang lain. B. Menunjukkan sikap menghormati orang lain dan sopan santun yang wajar. C. Terbuka terhadap perbedaan. D. Membangun kepercayaan dari orang lain. E. Kesediaan diri untuk menolong dan ditolong. Ini semua opsi ini betul Bapak Ibu ya, tepat. Namun yang paling prioritas ya, nilai kebijakan di masyarakat yang paling prioritas yang perlu Anda pelajari dan Anda sampaikan kepada peserta didik adalah yaitu menunjukkan sikap menghargai orang lain dan sopan santun. Berarti jawaban untuk nomor 11 dia lebih cepatnya ke B Bapak Ibu ya, lebih tepatnya ke B, yaitu menunjukkan sikap menghormati. Lanjut soal nomor 12. Indikator 11 Bapak Ibu. Langkah yang sesuai menurut Anda dalam memperbaiki mutu profesionalisme guru adalah A. Menyelenggarakan forum atau diskusi untuk membahas gagasan pembelajaran dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekitar. B. Memanfaatkan teknologi informasi sebaik mungkin. C. Kajian topik terbaru melalui pemanfaatan narasumber. D. Demonstrasi mengajar dari para ahli. E. Kunjungan antar kelas atau antar sekolah. Jadi langkah yang sesuai untuk memperbaiki mutu profesionalisme udah jelas jawabannya A, yaitu menyelenggarakan forum atau diskusi untuk membahas gagasan pembelajaran. Berikutnya soal nomor 13. Soal 13 adalah indikator ke-12. Indikator ke-12 yaitu menampilkan perilaku yang bijaksana meskipun dalam situasi yang sulit. Menampilkan perilaku yang bijaksana meskipun dalam situasi yang sulit. Anda memiliki peserta didik yang mengalami permasalahan berulang di kelas atau berulah di kelas.
Suatu hari Anda mendapatinya tidak masuk kelas karena kasus hukum selama 1 minggu. Ketika peserta didik tersebut kembali masuk kelas, yang Anda lakukan adalah A. Menyambutnya seperti biasa, seolah-olah kejadiannya tersebut tidak ada. B. Mengajaknya bicara dan mendiskusikannya apa yang terjadi dengan peserta didik tersebut. C. Abaikan dia sepenuhnya. D. Menanyakan langsung alasan ia tidak masuk ke sekolah. E. Menyambut dengan dingin dan biarkan ia tahu di depan kelas bahwa Anda sebagai gurunya sangat kecewa dengan perilakunya. Oke ya. Jadi ini kasus yang sering terjadi pada indikator, yaitu menampilkan perilaku yang bijaksana kita sebagai guru dalam kasus ini. Oke. Jawaban yang tepat untuk nomor 13 adalah kita mengajak bicara ya dan mendiskusikannya apa yang terjadi dengan peserta didik tersebut. Biarkan peserta didik tersebut tahu bahwa Anda bersedia memulai semuanya kembali asalkan ia tidak mengulangi perilaku tersebut. Sudah jelas jawabannya B yang tepat. Lanjut, soal 14. Oke, seorang peserta didik seringkali datang terlambat ke sekolah. Oke, bahkan lebih dari 30 menit setelah bel sekolah berbunyi. Maka dengan keadaan ini, tindakan yang Anda lakukan sebagai wali kelasnya adalah A. Menasihatinya langsung. B. Memintanya menyampaikan alasan dan pembelaan. C. Memintanya berjanji kalau ia tidak akan lagi datang terlambat ke sekolah. D. Menyampaikan ke pihak sekolah agar peserta didik terlambat tersebut dikenakan sanksi sesuai aturan sekolah. E. Melaporkan ke orang tua. Oke, nomor 14. Ini ya tergantung kasusnya Bapak Ibu ya sebenarnya ya. Kita lihat ini kasus utama lah gitu ya. Tapi ini sebenarnya seringkali datang terlambat ke sekolah bahkan lebih dari 30 menit. Tindakan apa yang Anda lakukan sebagai wali kelas? Maka lebih tepatnya adalah menasihatinya langsung ya. Karena sebagai wali kelas menasihati langsung seperti itu. Oke, jika dinasihati tidak bisa, barulah kita sampaikan ke pihak sekolah ya. Lanjut. 15. Tetap semangat Bapak Ibu ya untuk menghadapi pretest sebentar lagi. Beberapa peserta didik di suatu SMK sering terlibat perkelahian. Kepala sekolah meminta Anda untuk melakukan pembinaan secara rutin terhadap peserta didik tersebut. Pelaksanaan pembinaan rutin tersebut dilakukan di luar jam kerja sebagai guru. Yang akan Anda lakukan dalam menghadapi hal tersebut adalah A. Memberi hukuman pada peserta didik tersebut agar tidak mengulangi perkelahian. B. Mencari alasan agar tidak diberi tugas memberi pembinaan. C. Tetap melaksanakan tugas dari kepala sekolah dengan sepenuh hati meskipun harus dilakukan di luar jam kerja. D. Untuk melakukan pembinaan agar tugas saya menjadi lebih ringan. E. Meminta peserta didik untuk membuat surat pernyataan agar tidak berkelahi. Karena kita di sini disuruh untuk melakukan bimbingan, maka sudah jelas jawabannya ke C, Bapak Ibu. Tetap melaksanakan tugas dari kepala sekolah dengan sepenuh hati, ya, meskipun harus dilakukan di luar jam kerja, Bapak Ibu, ya. Jika kita sudah melakukan bimbingan juga tidak bisa, barulah membuat surat pernyataan tersebut, Bapak Ibu. Lanjut, soal 16. Oke, indikator ke-12. Salah satu teman yang berprofesi sebagai guru selalu memberikan penugasan mandiri ya pada peserta didik. Sebut juga jarang masuk kelas. Banyak peserta didik mengeluh hal tersebut. Maka yang Anda lakukan saat menjumpai situasi tersebut adalah A. Memberikan usulan kepada kepala sekolah agar guru tersebut untuk mengajar secara rutin. B. Memilih diam. C. Melaporkan guru yang bersangkutan kepada kepala sekolah agar mendapatkan nasihat. D. Memberikan teguran dengan cara menyindir. E. Mengadakan pendekatan personal
kepada guru yang bersangkutan lebih rutin masuk kelas untuk mengajar peserta didik. Oke, untuk nomor 16 Bapak Ibu. Di sini karena ini menyangkut peserta didik mengenai tentang profesi teman sejawat tadi atau profesi sebagai guru. Di sini ada dua opsi yang bisa kategori benar Bapak Ibu. Yang pertama opsi C, kita melaporkan guru bersangkutan kepada kepala sekolah agar mendapatkan nasihat sehingga diharapkan guru tersebut mau mengajar masuk kelas secara rutin. Atau yang E, mengadakan pendekatan personal kepada guru yang bersangkutan lebih rutin masuk kelas untuk mengajar peserta didik. Oke ya, Bapak Ibu. Di sini kan indikatornya menampilkan perilaku yang bijaksana meskipun dalam situasi yang sulit. Jadi kalau untuk kasus ini Bapak Ibu sama dengan soal sebelumnya kasusnya. Namun kalau pada kasus sebelumnya pada indikator tersebut di situ pada ke diri kita sendiri, maka kita mengadakan pendekatan secara personal kepada guru tersebut. Namun pada kasus ini kan menampilkan perilaku yang bijaksana meskipun dalam situasi yang sulit. Mungkin lebih tepatnya kita laporkan Bapak Ibu ya, yaitu C, melaporkan guru yang bersangkutan kepada kepala sekolah. Oke, terima kasih ya atas kunjungannya, semoga bermanfaat dan semoga kita semua sukses. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Audio Jungle.